Ya, oke, jadi kita mulai aja kali live stream-nya ya. Oke, sip. Jadi mungkin kita update dulu kali ya. Jadi yang pertama itu kalau sekarang sih ini ya, jadi kita sekarang ada yang namanya adalah komunitas.md ini. Jadi ini adalah file baru dari setiap produk digital yang ada. Jadi kalau misalnya kita beli produk digital yang ada digital.sundoro.com, terus ntar kita bakalan dapat ini ada 3 sekarang, ada evaluasi, katalog produk, sama komunitas.md. Komunitas.md ini fungsinya adalah untuk ngasih tahu ke teman-teman semua kalau misalnya ada komunitas yang namanya ada Digital Lab. Jadi kalau misalnya kita mau join komunitas, mau ada pertanyaan segala macam, kita bisa join di Digital Lab, terus kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Itu sih. Jadi ini updatean terbaru dari yang struktur produk digital kita. Terus abis itu berikutnya mungkin software update dulu kali Mas Sony ya. Software update Makanot tuh gimana ya Mas Sony ya? Kemarin udah rilis belum kita ya? Oh, oke, berarti nanti belum merge ya. Oke, nanti kita review lagi tuh sih. Tapi sebenarnya ini ada fitur terbaru juga kan ya di Artis Studio sekarang. Sorry, di ini di Makanut itu ada fitur untuk melakukan sync folder di sini. Jadi kalau misalnya kita mau ada orang beli produk digital, sekarang kita bisa pencet sync folder ini, maka dia akan otomatis download gitu updatean terbaru dari produk digital yang kita punya kayak gitu. Jadi dia akan download. Jadi kalau misalnya ada ini kan buat yang belum tahu ya. Jadi kalau misalnya kita uh, produk digital kita tuh akan secara otomatis di-upload setiap jam 4 pagi setiap hari. Jadi kita selalu update produk digital kita. Nah, ini sekarang dengan adanya Makanut, sekarang ada tombol sync folder di sini. Fungsinya jadi nggak perlu downloadin lagi satu-satu terus bukain foldernya. Jadi tinggal pencet aja ini, terus habis itu ya udah bisa langsung download. Nah, itu mungkin rilisnya mungkin next week kali, minggu depan kayak gitu. Terus juga kemarin kita ada updatean di bagian sini ya. Sekarang hampir semua produk digital kita sudah ada yang namanya adalah composition structure-nya. Jadi kita bisa ngelihat di sini komposisi produknya apa. Jadi kalau kita mau beli produk digital tuh kita nggak buta gitu. Jadi kita bisa lihat komposisi produknya ada apa aja. Misalnya contohnya ini kreasi AI. Kreasi AI ini dalam produk ini tuh isinya ada apaan aja sih gitu kan. Jadi di sini kalau kita lihat komposisi produknya ada gambarnya, ada 3000 file, ada video animasinya, ada 200 file, teks dokumennya atau materinya ada 300 materi, aplikasi lainnya juga nih ada aplikasinya terus sekitar 96 file kayak gitu. Dan begitu juga untuk semuanya. Ini yang paling gede-gede sih ini kreasi AI, kreator viral ini ada 1700 file, ini 4000, ini juga ada 1400-an file. Artinya adalah materinya tuh di sini ada banyak banget. Dan kita bisa lihat sebelum kita beli produk digitalnya. Terus habis itu juga ada update produk digital terbaru yang kemarin kita tulis juga ada ini ya. Jadi cara cepat naik gaji ini dengan AI agent mungkin nanti bakalan deliver di beberapa minggu ke depan. Terus ada mesin profit hotel yang kemarin kita hasil diskusi ya di sini, mesin profit hotel. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh dynamic pricing, modelnya caranya gimana sih kayak gitu. Nah, ini bisa di iniin sini. Terus abis itu berikutnya juga ada namanya adalah ini presentasi ya. Jadi di sini ada 200.000 plus presentasi template yang bisa dipakai buat berbagai kebutuhan ya. Misalnya mau pakai buat bisnis, terus abis itu juga infografis segala macam, e-commerce, presentasi-presentasi lah segala macam, itu semuanya lengkap ada di sini. Ini ada 200.000 plus template yang bisa dipakai kayak gitu. Nah, itu terus kurang lebih itu sih ya updatean terbaru dari produk digital kita. Ini udah hampir mendekati 50 produk sih. Bentar lagi mungkin 50 produk. Target kita sih sekitar beberapa ratus produk lah ya kayak gitu. Yang kita bisa provide di sini. Nah, oke, mungkin itu update-nya. Kita langsung aja kali ke materi Mas Sony ya. Ini masih sepi guys. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi. Oke, kita kemarin kan udah sampai episode 6 ya di sini ya, dasar prompting. Kita masuk deh sekarang ke episode 7 nih. Jadi itu adalah trik mengontrol panjang jawaban, jangan biarkan AI menulis kepanjangan, atau gimana caranya kita bisa setup AI ini supaya AI ini bisa outputnya tuh
lengthnya atau panjangnya sesuai sama yang kita mau kayak gitu. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke dalam materi sini ya. Jadi, pernah nggak kamu menyuruh AI untuk merangkum sebuah artikel pendek tapi dia malah membalas dengan penjelasan super panjang yang membosankan. Nah, akhirnya kamu malah membuang waktu lebih banyak untuk memotong teksnya secara manual. Nah, dengan cara kita pakai komponen ini namanya adalah length ini, pada saat kita prompting, kita bisa membatasi panjang jawaban, bukan cuma menghemat yang bisa menghemat waktu kita membaca, tapi juga memastikan AI langsung fokus pada inti informasi yang terpenting. Terkadang kalau pada saat kita melakukan prompting ke AI itu informasinya kita kadang ada butuh informasi yang pendek ya, atau to the point, ada informasi yang kita butuhkan panjang ya. Kalau misalnya panjang kita mau bikin artikel, kalau pendek misalnya kita mau membuat suatu poin-poin tertentu. Nah, salah satu komponen length ini penting kita pakai supaya output hasilnya itu sesuai sama yang kita mau. Balik lagi ya, lengthnya kebutuhannya apa nih? Mau bikin konten artikel panjang orang bisa baca gitu kan, story segala macam cerita, atau kita misalnya mau bikin list point gitu ya. Pokoknya intinya apa nih segala macam kita bisa bikin dengan menggunakan komponen ini, namanya adalah length. Lalu kemudian berikutnya, nah di sini mengapa mengatur panjang jawaban AI itu penting? Itu tadi ya sama ya, menghemat waktu review sesuai kapasitas desainnya, sangat membantu ketika kamu butuh teks yang pas untuk layout slide presentasi. Nah, ini juga ya use case tadi studi kasus lainnya adalah bikin slide presentasi, captions Instagram atau Twitter, ya SMS atau WhatsApp juga kan itu ada maksimum karakter length-nya kan, kayak gitu. Email juga kan biar nggak kepanjangan segala macam kita bisa masukin kayak gitu. Nah, ini efisiensi token juga menghindari pemborosan kuota karakter atau limit penggunaan model AI seperti GPT-4o atau Claude yang kamu gunakan. Jadi kalau bikinnya terlalu panjang juga akhirnya tokennya jadi banyak, dan juga hasil outputnya biasanya halusinasi kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya kita masuk ke dalam materi berikutnya lagi, yaitu 3 cara praktis membatasi output AI. Nah, di sini ada 3 metode pengukuran yang dipahami dengan sangat baik oleh AI untuk membatasi responnya. Yang pertama adalah batasan jumlah kata atau words gitu ya. Jadi bisa masukin juga, misalnya masukin di dalam promptnya itu adalah maksimal 150 kata, itu yang pertama. Yang kedua adalah batasan jumlah atau kalimat, sentence gitu ya. Kita bisa masukin jelaskan dalam 3 kalimat aja gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk bisa merangkum sebuah informasi kayak gitu. Misalnya contohnya kalau kita lihat di dalam Digital Lab itu biasanya ada kayak gini-gini. Nah, ini kayak misalnya ada rangkuman-rangkuman. Nah, ini poin-poin ini kemudian bisa jadi penting untuk kita pakai misalnya mau untuk merangkum sebuah berita yang panjang kayak gitu ya. Jadi promptnya adalah ya pakainya kayak gini gitu kan, jelaskan dalam 3 kalimat saja atau jelaskan dalam 3 poin saja dan seterusnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah batasan paragraf atau poin, paragraf atau balas berguna untuk suku teks yang membutuhkan penjelasan bertingkat namun tetap dibatasi jumlah pembahasannya, misalnya tulis dalam 2 paragraf dan seterusnya kayak gitu ya. Ini bisa juga dalam bentuk paragraf dan seterusnya, bullets tadi gitu kan, atau list dan seterusnya. Habis itu kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah perbandingan output penggunaan bahasa batasan panjang. Berikut ini adalah contoh perbandingan bagaimana AI merespons topik yang sama, apa itu investasi saham. Nah, kalau tanpa batasan atau tanpa constraint, dia akan ngejelasin sedetail-detailnya segala macam. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan jumlah 2 kalimat, biasanya investasi dia akan memberikan definisi yang sangat to the point. Ini maksudnya apa sih? Terms ini tuh maksudnya apa kayak gitu. Nah, kalau kita menggunakan jumlah kata, misalnya dalam 15 kata aja, membeli. Nah, ini ya hasil output dari investasi saham tuh bentuk kayak gini. Membeli sebagian kepemilikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari dividen dan kenaikan harga saham. Jadi kalau misalnya lihat ya, jadi kalau misalnya di sini kita kelihatan penggunaan length itu sangat berpengaruh terhadap output dari AI-nya kayak begini gitu sih. Nah, habis itu ini beberapa contoh dan perbedaan kalau misalnya kita mau kasih constraint atau batasan yang bentuknya adalah length atau panjang dari outputnya. Habis itu berikutnya, sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah 5 kesalahan umum saat membatasi panjang tulisan. Kesalahan terbesar pemula saat ingin tulisan ringkas adalah menggunakan instruksi yang bersifat subjektif dan juga abstrak. Nah, ini ya, jadi misalnya contoh instruksi yang subjektif dan abstrak kayak gini. Misalnya, jadi tolong buat artikelnya singkat aja. Nah, ini balik lagi ya, ini adalah satu kata yang bentuknya adalah fuzzy. Singkat tuh seberapa singkat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masukin nggak ngejelasin secara detail, AI-nya akan jadi bingung kayak gitu. Makanya kalau bisa kita kasih sesuatu hal yang konkret gitu ya. Singkat tuh misalnya berapa kata? Misalnya 500 kata, 3 paragraf, 2 poin, 15 kata dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa masukin yang lengthnya tuh yang konkret bentuknya kayak gini dalam bentuk
number atau angka kayak gini. Nah, ini tipsnya adalah gunakan satuan angka yang pasti, kata, kalimat atau paragraf untuk bisa memberikan batasan atau constraint pagar yang jelas bagi AI supaya dia bisa mengoutputkan outputnya yang lebih jelas lagi kayak gitu sih. Itu terus habis itu ini tips 1, lalu kemudian ini tips 2, trik instan formula rangkum super padat gitu ya. Sesuai janji kita pas lagi kita dimulai tadi, itu formal prompt siap pakai untuk merangkum artikel panjang menjadi informasi super ringkas tanpa kehilangan poin penting. Nah, ini promptnya tuh bentuknya gini. Jadi rangkum teks di bawah ini, batasi hasilnya menjadi 3 poin terpenting saja. Setiap poin tidak boleh lebih dari 15 kata. Tempel teks di sini. Ini tempel maksudnya paste teks di sini. Nah, ini contohnya tuh bentuknya kayak gini ya kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya ada suatu artikel panjang gitu kan. Nah, kita butuh yang namanya adalah TLDR versionsnya atau tolong di read versionsnya atau kesimpulannya lah gitu ya. Kita pengen ngeliat nih simpulannya dari suatu artikel tuh kayak gimana. Kita bisa masukin ke AI bentuk kayak gini, promptnya, lalu kemudian masukin copy paste aja isi kontennya. Habis itu nanti dia akan merangkumkan ke dalam bentuk 3 list point yang bisa langsung kita baca, sama kayak yang contoh tadi gitu ya. Di dalam Digital Lab tuh biasanya ada kayak gini-gini nih. Jadi ada list-listnya segala macam. Ini dia pakai promptnya, model promptnya tuh kayak gitu. Jadi membuat rangkuman artikel panjang ke dalam bentuk 3 poin aja gitu. Jadi bentuknya nanti kayak gini gitu sih. Lalu kemudian berikutnya materi berikutnya adalah trik memotong teks berdasarkan batasan percentage truncations gitu ya. Nah, ini sebenarnya jarang banget sih kita bener-bener secara detail pakai yang namanya adalah percentage truncations kayak gini gitu. Tapi ya bisa aja dipakai gitu. Sekarang AI sudah pintar gitu untuk bisa kalau misalnya kita mau melakukan reduksi suatu konten, itu kita bisa pakai yang namanya adalah percentage truncations. Misalnya kita menulis suatu artikel di dalam blog segala macam, lalu kemudian artikel itu terlalu panjang, misalkan 1.500 atau 2.000 kata kayak gitu. Kita pengen shrink atau ngecilin ke dalam 20% dari totalnya. Kita bisa masukin promptnya kayak gini. Rangkum transkrip diskusi di bawah ini menjadi hanya 20% dari panjang teks aslinya dengan tetap mempertahankan poin keputusan utama kayak gitu ya. Atau main poinnya tetap ada kayak gitu. Jadi kita bisa masukin prompt yang bentuknya kayak gini. Habis itu berikutnya kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah trik menggunakan aturan satu nafas atau one breath rules. Bila kamu ingin menulis pesan pengingat, headline berita atau teks bio profil yang sangat cepat ditangkap maksudnya oleh pembaca yang sibuk, paksa AI menulis menggunakan metode satu nafas atau one breath rules. Nah, ini biasanya dipakai buat pada saat kita misalnya mau bikin suatu video di YouTube segala macam, atau mau bikin video short kayak gitu kan. Nah, dalam video-video yang singkat itu biasanya dibutuhkan setiap detik itu tuh sangat-sangat penting gitu. Kita benar-benar harus memperhatikan secara sangat detail. Nah, biasanya kita pada saat kita mau bikin skrip lah yang namanya skrip video singkat ya, entah itu buat TikTok, Instagram atau YouTube Short kayak gitu kan. Nah, itu biasanya kita pakai yang namanya promptnya adalah one breath rules. Jadi kita masukkan satu nafas, satu tarik nafas kayak gitu. Jadi orang yang nanti pas lagi ngomong itu dia bisa ngomongnya bisa walkthrough-nya tuh bisa cepat gitu. Nah, ini misal contohnya ya. Jadi contoh praktisnya, jelaskan tentang peluncuran fitur chat baru kami. Kalau misalnya ditulisnya kayak begini, itu nanti skripnya bentuknya kayak gini ya. Jadi bentuknya konten. Tapi kalau misalnya kita pakai ini aturan satu nafas, jadi tulis pengumuman rilis fitur chat baru, gunakan aturan satu nafas maksimal 15 kata, hindari kata sambung dan atau serta, langsung sebutkan manfaat utamanya aja kayak gitu. Nah, dengan cara kayak begini kita mau bikin video short itu akan jadi sangat mudah kayak gitu ya. Jadi ibaratnya satu nafas terus habis itu langsung selesai gitu, satu skrip videonya kayak gitu. Nah, habis itu jadi ini adalah salah satu lagi ya komponen pada saat kita mau prompting supaya outputnya tuh jadi hasilnya sesuai sama apa yang kita mau. Kita bisa pakai constraint yang namanya adalah length. Nah, sekarang kita masuk ke dalam episode 8 ya, itu adalah mengatur nada dan gaya bahasa, cara bikin tulisan AI terasa manusiawi atau pakai tone. Nah, jadi ini adalah salah satu komponen lagi yang cukup penting pada saat kita ngobrol sama AI, namanya adalah kasih tone gitu. Nah, ini yuk kita mulai ya. Jadi pernah nggak kamu membaca hasil tulisan AI lalu langsung bergumam, wah ini mah robot banget yang nulis gitu ya. Biasanya terlalu kaku, formal berlebihan, dan dipenuhi kata-kata template seperti kayak selain itu, oleh karena itu penting untuk diingat, dan lain-lain kayak gitu ya. Karena kenapa kayak begitu? Karena AI akan selalu menggunakan default tone berdasarkan dari topik yang diberikan atau query yang diberikan. Misalnya orang nanya
tanya tentang apa sih yang dimaksud dengan programming gitu. Nah, itu nanti dia akan kasih tone-nya atau kasih tata bahasanya itu sesuai sama apa yang biasanya dijelaskan ke programmer kayak gitu. Jadi bahasanya teknis segala macam bla bla bla. Tapi kalau kita mau menjelaskan tentang apa itu programmer ke misalnya anak SD, SMP, SMA, itu akan sangat berbeda gitu ya. Atau kita pengen ngebahas suatu topik tertentu dengan menggunakan bahasa gaul itu akan sangat berbeda ya, ke teman-teman yang tongkrongan itu akan sangat berbeda bahasanya kayak gitu. Nah, jadi kunci utamanya membuat tulisan AI terasa hidup ada di pengaturan tone dan style, nada dan juga gaya bahasa. Tentukan siapa yang berbicara atau target audiensnya dan kepada siapa mereka berbicara. Siapa yang berbicara atau siapa orangnya yang ngomong, dan juga kepada siapa yang mereka berbicara atau target audiensnya kayak gitu. Nah, di akhir bab ini kita akan mempelajari rahasia menyisipkan batasan kata kunci terlarang atau constraint agar tulisan AI-mu otomatis bebas 100% dari gaya tulisan robotik yang membosankan. Nah, ini sangat penting buat pada saat kita misalnya mau bikin konten blog atau kita mau bikin konten-konten video segala macam. Nah, itu sangat penting supaya nggak kelihatan roboti banget. Kita bisa pakai teknik ini, yaitu namanya adalah toning kayak gitu. Nah, oke, jadi itu ya. Terus kita lanjut lagi ke dalam materi berikutnya, adalah mengapa mengatur nada dan gaya bahasa itu penting. Yang pertama adalah menentukan gaya bahasa, define the tone and style, membawa dampak besar bagi hasil kerja tulisanmu, membangun koneksi emosional. Nah, ini juga ya. Jadi pada saat kita mau membuat sebuah tulisan atau output sebuah tulisan itu tuh sangat penting banget ya kita masukin tone ini. Kenapa? Misalnya contohnya kalau misalnya kita mau nulis copywriting buat suatu produk digital atau marketing segala macam. Nah, sisi emosional itu tuh sangat penting yang dimasukkan ke dalam produk digital tersebut. Nah, caranya adalah misalnya kalau misalnya kita mau nulis suatu copywriting suatu produk segala macam. Nah, untuk bisa memasukkan emosional tertentu ke dalam tulisan kita, misalnya kita bisa masukin kata-kata buat tulisannya jadi agak sedikit lebih kekeluargaan, buat tulisannya lebih misalnya persuasif segala macam. Nah, kalau kata-kata yang kayak gitu itu nanti dia akan bikin tulisannya jadi lebih emosional segala macam supaya orang-orang mau beli produk yang kita jual kayak gitu. Jadi itu tekniknya ya, masukin emosi ke dalam suatu tulisan atau output yang kita bikin dengan menggunakan AI. Yang kedua adalah konsistensi brand atau merek. Nah, ini juga ya. Jadi pada saat kita misalnya kita punya brand atau produk tertentu, nah itu pasti kita pengen brand kita itu untuk outputnya itu akan selalu sama gitu kan. Nggak berbeda setiap tulisannya dari antara brand yang satu, produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, kita bisa menjaga itu semua dengan cara kita kasih tone-nya atau gaya bahasanya ke dalam AI supaya outputnya tuh selalu seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengurangi proses editing. Jika AI sudah menghasilkan teks dengan nada yang pas, waktu revisi manualmu akan berkurang drastis dibandingin sama ngedit satu-satu lagi. Itu akan sangat mudah kalau misalnya kita masukin tone gitu ya. Nah, misalnya kalau kita menulis skripsi misalnya segala macam yang cukup panjang-panjang, artikel-artikel segala macam gitu. Nah, kalau misalnya tanpa tone ini gitu kan, nanti outputnya akan kita edit lagi gitu kan, capek kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa masukin tone dan juga stylenya. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk lagi ke 4 pilihan nada tone utama yang bisa kamu setel gitu ya. Jadi pertama adalah casual, santai ya, ini bisa dipakai, jadi tinggal masukin aja, tolong gunakan gaya bahasa casual atau friendly. Yang kedua profesional dan bisnis, ini misalnya kita mau bicara dengan HR segala macam, bicara dengan business partner, kita bisa pakai kayak gini. Nah, ini untuk kebutuhan marketing yang tadi ya, contohnya kita bisa masukin kata-kata kayak persuasif atau copywriting segala macam, itu bisa masukin. Habis itu kita bisa masukin juga kalau misalnya kita pengen yang bentuknya tuh akademis gitu ya, kebutuhan akademis, itu kita bisa masukin kata akademis atau masukin kata educational juga kita bisa masukin di situ gitu. Jadi outputnya itu nanti bisa bersesuaian. Nah, di sini itu kalau teman-teman masuk ke dalam Academy Prompt Engineering itu ada yang namanya adalah di sini ya, ini ada namanya tones 364 tone. Jadi gaya bahasa, tata bahasa yang bisa dipakai gitu ya untuk berbagai kebutuhan, misalnya kayak yakin, xenofobik lah, wajar, segala macam. Ini 364 tone yang bisa kita pakai untuk kita masukin ke dalam prompt yang kita punya kayak gitu, sehingga outputnya tuh bisa bersesuaian kayak gitu. Nah, gitu ya. Terus abis itu berikutnya kita tadi sampai mana nih ya, sampai ini beberapa contoh ya tone. Oke.
Ini ya. Jadi terus kita lanjut lagi ke materi berikutnya adalah perbandingan hasil satu pesan dalam berbagai gaya bahasa gitu ya. Yang pertama adalah bawaan AI. Nah, ini tulis pengingat tagihan invoice. Nah, ini jadi outputnya tuh bakalan jadi kayak begini gitu ya. Kalau kasual dan ramah, nah ini ya. Kalau misalnya kita kerjanya di dalam dalam bidang keuangan segala macam, kita pengen bikin invoice gitu ya, kita bisa di belakang kita tambahin tone-nya, gunakan gaya bahasa kasual, ramah, dan bersahabat. Ini nanti akan sangat berbeda gitu ya, respons dari customer-nya kayak gitu. Jadi pastikan kita masukin tools-nya dalam bentuk kayak begini. Yang ketiga ada profesional, gunakan ada profesional, sopan, dan juga formal, dan seterusnya. Yang keempat ada ini misalnya kalau kita masukin persuasif, jadi outputnya bentuknya kayak gini. Jadi kesempatan terakhir, segera lunasi tagihan Anda hari ini untuk mempertahankan diskon 10% dan menghindari biaya denda keterlambatan sistem. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin marketing segala macam bla 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 produk, itu kita bisa pakai tambahin kayak gini, tone-nya namanya persuasif atau urgent kayak gitu. Nah, habis itu lanjut lagi, materi berikutnya adalah kesalahan fatal menggabungkan dua nada yang berlawanan. Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah memberikan perintah nada yang saling bertabrakan dalam satu prompt. Ini biasa sih. Jadi kalau bisa sih kita pada saat masukin nge-prompt AI-nya itu, kalau kita mau masukin tone itu, kalau bisa masukin tone-nya itu dengan menggunakan satu tata bahasa aja, jangan digabung-gabung. Misalnya contohnya ini contoh buruknya. Jadi tulis laporan keuangan yang sangat formal, tetapi buatlah teksnya lucu, penuh lelucon, dan santai seperti gaya bahasa anak muda. Lah, ini atasnya formal tapi bawahnya tuh gayanya anak muda. Jadi AI-nya nanti akan bingung nih mau pakainya yang mana kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan ini, namanya adalah contradict prompt kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini intinya adalah pilih satu fokus nada utama per sesi chat agar AI dapat mempertahankan konsistensi suaranya dari awal hingga akhir obrolannya tuh sesuai gitu. Misalnya kalau kasual ya kasual aja, kalau formal ya formal aja kayak gitu. Di situ berikutnya di sini ada trik instan atau formula anti robot untuk gaya manusiawi. Nah, ini contoh promptnya. Tulis konten di bawah ini menggunakan gaya bahasa manusiawi yang natural, gunakan kalimat-kalimat pendek, sisipkan analogi sederhana, dan hindari kata-kata kaku seperti selain itu, oleh karena itu, atau penting untuk diingat. Ini biasanya kalau kata-kata kayak gini tuh bahasa atau kata-kata yang akademis banget kayak gitu. Nah, ini. Nah, oke, jadi misalnya contohnya lagi kayak gini ya. Misalnya kita bisa tulis lagi ya, tulis ulang paragraf berikut dengan bahasa yang gaul. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pada saat kita melakukan copywriting, terkadang kayak gitu kan, misalnya suatu produk tertentu kita punya target audiens yang berbeda nih. Misalnya kalau kita mau ngomongin sama bisnis partner segala macam, kita pengen dia ngerti terhadap produk yang kita bikin gitu. Jadi bahasanya bahasa bisnis, bahasa formal. Tapi kalau misalnya kita punya produk itu, ya mungkin kalau misalnya produknya itu dibelinya sama target audiens yang berbeda, misalnya mahasiswa lah, misalnya produknya ini dibeli sama orang-orang profesional atau mungkin juga orang-orang umum segala macam, mungkin anak-anak muda gitu kan, itu kan punya bahasa yang berbeda. Jadi ya kita bisa sesuaikan tone-nya dari satu copywriting aja kayak gitu. Jadi kita base-nya kayak gitu, terus habis itu kita bisa masukin tone-nya tuh kayak gimana. Jadi misalnya contoh ini, tulis ulang paragraf berikut dengan bahasa gaul. Ini fungsinya misalnya untuk target audiens yang anak-anak muda kayak gitu. Kalau misalnya yang tadi ya bisnis partner segala macam bisa dimasukin dengan bahasa formal dan seterusnya kayak gitu. Oke, jadi itu. Terus abis itu berikutnya di sini ada juga trik meniru gaya penulis tertentu atau melakukan tone mimicking kayak gitu ya. Jadi pada saat AI ini ada salah satu teknik juga namanya adalah reverse engineering ya, atau reverse prompting lah gitu ya. Jadi reverse prompting adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan ya, mengurai prompt membuat prompt berdasarkan suatu output tertentu. Nah, ini juga bisa kita pakai pada saat kita melakukan kita butuh pengen tahu nih kalau misalnya teksnya begini, tone-nya tuh atau gaya bahasa yang tepat tuh seperti apa. Nah, kita bisa melakukan namanya adalah reverse prompting. Nah, di sini tapi kalau tone sebutannya bukan jadi reverse prompting tapi jadi tone mimicking gitu. Jadi kan misalnya kita punya teks tertentu, lalu kita bilang aja, nih tulis draft postingan blog tentang cara berhemat, gunakan gaya bahasa. Nah, ini kita bisa balikin lah. Misalnya ada kata-kata kayak begini. Ini tinggal copy aja, terus habis itu bilang ke AI-nya, tolong ekstrak tone yang ada di dalam artikel ini kayak gitu. Nanti dia akan kasih kata-katanya misalnya kayak kasual, jenaka, penuh metafora, penuh analogi, dan seterusnya kayak gitu. Itu namanya tone mimicking. Lalu kita bisa pakai kata-kata yang tadi lalu kemudian dimasukin ke dalam
prompt-nya lainnya lagi untuk bisa generate konten lainnya kayak gitu. Terus habis itu berikutnya di sini ada namanya trik menyisipkan batasan kosakata terlarang atau negative tone constraint. Nah, ini biasanya dipakai buat legal atau juga dalam sisi partner bisnis lah ya. Jadi kalau misalnya kita mau AI-nya kita mau nyuruh AI-nya melakukan misalnya automations buat bikin ngirim email secara blast segala macam, atau misalnya dalam sisi legal kayak hukum segala macam, ada beberapa kata-kata tertentu yang nggak boleh dipakai kayak gitu. Nah, jadi kita bisa masukin negative tone constraint kayak gitu ya. Atau menggunakan tone-tone yang nggak boleh. Misalnya kayak gini contoh promptnya, tulis pesan selamat datang untuk pelanggan baru. Aturannya nada ketat, gunakan nada ramah dan hangat. Ini aturan nada ketatnya ini, dilarang menggunakan kata terhormat, mohon, senantiasa, terima kasih. Karena ini mungkin robotik banget ya. Atau kami harapkan kayak gitu. Jadi bisa menggunakan kata-kata yang lebih segala macam bla 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 gitu. Jadi AI-nya dituntun benar-benar supaya dia bisa menghasilkan output yang sesuai kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini ini ada sumbernya yang tadi ya. Ini gaya penulisan A to Z 364 tone-nya ada di sini. Jadi ini sebagai referensi yang kita bisa pakai kalau teman-teman beli di Academy Prompt Engineering. Ini udah lengkap banget sih, tinggal cek aja gitu ya. Jadi ini cocok banget buat yang lagi nulis buku, yang lagi nulis makalah atau akademis gitu ya, skripsi segala macam, yang lagi nulis copywriting gitu kan, produk digital segala macam, atau bikin campaign segala macam, copywriting yang tepat gitu. Nah, itu salah satu tekniknya adalah dengan menggunakan pakainya ini tone gitu ya. Komponen dalam promptnya namanya adalah dengan menggunakan tone ini kayak gitu sih. Sip, mungkin itu ya dari episode 7 dan episode 8 soal dasar prompting. Mungkin nanti nextnya kita lanjut lagi di minggu depan yang episode 9 gitu, ngebahas tentang constraint yang lebih dalam, terus juga yang 10 menyertakan referensi ya supaya AI-nya bisa jadi lebih kredibel, nggak halusinasi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya, Mas Sony. Mungkin bisa lanjut, Mas Sony. Udah Mas. .md ini seperti ini. Halo Mas Sony. Sorry. Ya, Kayaknya ini tadi audionya nggak masuk deh. Sebentar. Oke, yang coba. apa ya? Nah, oke. Dari OBS-nya sorry nggak masuk nih. Eh Oh, mungkin oke. Saya ulang ya ini ya. ulang-ulang aja lah, sorry ya ini. Oke, Saya oke. nggak lihat nih. Ya, Gitu. Oke. oke. Oke, akan saya ulang. Jadi kali ini saya akan membahas Akademi AI Agent 101 episode 7 merancang struktur tim dengan agents.md bagi teman-teman yang belum tahu. Apa itu MD? MD itu sebenarnya hanya format file aja. Hampir sama seperti teks. Kalau teman-teman buka Notepad itu kan dia berbentuk teks ya. Tapi bedanya di sini, yang pertama, kalau dilihat secara output tampilannya, kita bisa lihat di sini bisa muncul teks tebal, kemudian garis miring, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di file .md ini bisa muncul tampilannya seperti ini, bisa terlihat tebal. Tapi kalau di Notepad yang berbentuk file txt, itu kan nggak bisa ya, dia cuma murni teks saja, nggak bisa menampilkan tebal, miring, dan lain-lain. Nah, .md itu teks yang bisa menampilkan beberapa macam style, seperti itu. Dan yang paling penting, untuk sekarang AI atau AI agent itu secara standar sudah, apa ya, mampu membaca .md, bukan mampu ya, tapi sudah standar AI agent itu akan membaca .md yang ada di dalamnya sebuah perintah-perintah, skills, instruction, dan lain-lain, itu formatnya .md, bukan txt. Jadi secara standar AI agent akan membaca file .md. Oke, kalau dilihat sebenarnya Markdown file itu seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Sebenarnya hanya teks dan ada simbol-simbol tertentu aja. Nah, ini adalah file Markdown atau .md. Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman udah mengerti ya .md itu apa. Nah, di materi ini kita akan merancang struktur tim dengan agents. Di materi sebelumnya kita udah
membuat SOP atau guardrails AI agent, bagaimana kita menggunakan AI agent supaya lebih efektif dan nggak banyak halusinasi, itu, kita membuat SOP atau guardrails-nya ya, secara keseluruhan. Nah, ini kita akan bahas secara detail untuk agents.md. Ya, sebenarnya teman-teman kalau teman-teman itu sudah mulai menggunakan AI agent, itu teman-teman sebenarnya sudah ibaratkan mempunyai satu perusahaan, di mana teman-teman itu sebagai apa ya istilahnya, bosnya atau CEO-nya, teman-teman itu punya banyak karyawan gitu. Nah, karyawan di sini kalau bicara AI agent itu adalah karyawan digital ya. Nah, bayangkan aja teman-teman kalau mengapa satu agen aja tidak cukup atau mengapa di satu perusahaan ada banyak karyawan. Nah, bayangkan aja ketika punya satu karyawan, itu kita harus dia itu harus bisa mendesain website, menulis kode, coding, terus nulis laporan keuangan, balas email, kemudian bersih kantor, bikin teh, semua hal dilakukan oleh satu karyawan tersebut. Nah, kira-kira gimana? Ya pasti kelelahan kan? Nah, ini sebenarnya sama teman-teman, konsepnya juga sama seperti AI agent. Sebenarnya AI agent itu juga bisa melakukan semuanya, tapi kalau di sini AI agent nggak kelelahan ya, tapi AI agent akan halusinasi. Karena apa? Karena banyak sekali hal yang dikerjakan dan itu korelasinya berbeda-beda, nggak ada hubungannya. Nah, maka hal yang paling berefek itu AI agent-nya akan halusinasi. Jadi kenapa satu agen aja itu tidak cukup, karena itu kita harus memiliki karyawan atau AI agent itu berbeda-beda, tiap orangnya itu harus punya skill atau keahlian yang berbeda-beda supaya nggak halusinasi. Nah, prinsip utama multi agent itu dibesarkan peran besar menjadi peran-peran kecil tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, supaya fokus pada satu spesifikasi tugas saja. Oke, kemudian anatomi atau template standar agents.md. Nah, pertanyaannya, terus gimana caranya? Nah, sebenarnya kita ketika membuat AI agent, itu kan kita udah buat struktur-struktur folder atau SOP ya, seperti di materi sebelumnya. Nah, di dalam strukturnya itu kan ada satu file namanya agents.md. Nah, struktur dasarnya sebenarnya ini nggak ada struktur yang baku ya teman-teman. Maksudnya harus menggunakan itu, kalau nggak bisa jalan, nggak juga. Tapi sebenarnya ketika kita menuliskan di agents.md, apapun yang kita tulis itu sebenarnya ya bisa dibaca oleh AI agent, tapi bagaimana kita menuliskan, menstrukturkan, itu nanti akan berpengaruh ketika AI agent-nya itu melakukan pekerjaan. Nah, di sini sudah ada template standarnya ya teman-teman. Yang pertama, itu bagian header atau bagian paling atas, itu nanti akan ada ininya ya, contohnya supaya nggak bingung. Jadi ini untuk teorinya aja. Jadi di dalam agents.md itu nanti di file paling atas ada header. Jadi nanti header itu, menentukan agent-nya itu akan menerima perintah pertama kali dari pengguna harus melakukan apa, kemudian tujuannya apa. Nah, setelah itu daftar personal agent. Nah, ini kita pisah-pisah lagi di dalam folder agents.agents/agents. Nah, ini ibaratkan karyawannya, teman-teman. Kita masukkan nanti ada contohnya juga ya, dimasukkan ke dalam situ. Jadi nanti formatnya adalah folder dan .md file. Nanti kita pisah-pisahkan istilahnya ya, karyawannya itu kita akan buat satu persatu di dalam situ, supaya ketika AI agent-nya itu melakukan satu pekerjaan, ya nanti akan diserahkan ke yang ahli. Nah, ini contohnya di sini nama dan peran,
kemudian ruang lingkupnya apa, dia boleh apa, dia nggak boleh apa, kemudian delegasi. Nah, nanti juga kita berikan, perintah supaya bisa melakukan delegasi, melakukan, pekerjaan, melimpahkan pekerjaan ke ahlinya, AI agent yang ahli. Oke, kemudian di sini semakin jelas batas scope atau wilayah kerjanya yang kita tulis, itu akan semakin efisien setiap sub-agent. Nah, ini disebut sub-agent ya ketika kita memiliki AI agent, kemudian di dalamnya ada agent-agent yang lain, itu namanya sub-agent. Nah, ini jadi lebih efisien, ini yang sangat-sangat penting. Oke, kemudian, nah ini contohnya teman-teman. Contoh apa sih? Nah, dari tadi kan masih ngawang-ngawang yang maksudnya apa gitu. Nah, tadi kan saya udah jelaskan ya, agents.md itu sebenarnya hanya sebuah file aja. Isinya apa? Ya isinya teks, teks doang, teman-teman. Nah, teksnya ini di sini kita harus menuliskan secara clear, secara detail apa sih yang harus dilakukan oleh AI agent, tujuannya apa, kemudian apa yang boleh, apa yang nggak boleh, semuanya harus detail. Nah, ini contohnya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh agents.md file itu isinya ada daftar tim AI agent namanya proyek e-commerce. Nah, di sini berkas ini mendefinisikan bla bla bla, tulis detail, kemudian di sini ada agent manager. Nah, ini AI agent pun juga ada profesinya ya, teman-teman. Ada yang sebagai manager, ada yang sebagai arsitek agent. Nah, kalau di sini contohnya lebih ke coding ya, teman-teman. Ada yang melakukan desain sistem, ada yang melakukan, penulisan coding, memperbaiki bug, ada yang melakukan pengetesan. Nah, ini dipisah-pisah seperti ini. Ini kurang lebih contohnya, teman-teman bisa sesuaikan aja ketika menggunakan AI agent, agents.md-nya disesuaikan aja. Nah, kemudian di sini lebih detailnya untuk studi kasus. Sebenarnya untuk studi kasus sih banyak banget ya, teman-teman. Ini bisa disesuaikan aja, kebutuhan teman-teman apa, ini juga tinggal chat aja sama AI agent-nya untuk dibuatkan. Nah, di sini contohnya yang pertama, ada kategori dasar tanpa sub-agent atau single agent workflow. Jadi di dalam folder yang kita akan ngobrol dengan si AI, itu hanya ada agent.md, hanya ada satu. Nah, ini cocok ketika teman-teman itu ngobrol di dalam satu folder itu nggak banyak gitu. Maksudnya korelasi antara folder project-project-nya itu nggak berbeda gitu. Nah, kalau contoh di sini saya, ini nggak cocok kalau misalnya cuma agents.md, karena ya dilihat aja ini ada UMKM, katalog toko, finance, marketing konten. Nah, makanya harus ada sub-agents-nya, teman-teman. Nah, di sini. Itu gunakan ketika satu folder itu hanya project simple aja. Nah, kalau di sini contohnya, tim asisten penulis artikel blog. Nah, kalau teman-teman ada satu folder yang khusus untuk nulis blog aja, ya udah pakai agents.md aja, nggak usah pakai sub-agents dan lain sebagainya. Kemudian yang multi agents tadi ya, contohnya tadi di saya di sini kan, di dalam folder ini kan ada banyak project-project yang tidak relevan satu sama lain kan, tidak relevan langsung gitu. Ada guru, ada UMKM, kan nggak nyambung. Nah, kalau misalnya mau seperti itu, eee, kita bisa buat sub-agents di dalamnya. Nah, namanya multi agent ya. Nah, ini contohnya, seperti tadi sih, nanti kita buat ininya, manajernya atau AI agent tingkatan yang paling tinggi supaya nanti dia bisa menentukan nih, ketika kita memberikan perintah, yang harus kerja itu siapa? Apakah script
script writer, trend research, dan lain-lain. Ini contoh-contoh yang lain juga. Oke, terakhir untuk yang materi 7, kesalahan umum pemula saat menulis AdSense.md. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman. Apalagi teman-teman kalau menggunakan AI agents, saya masih lihat juga banyak yang nggak menggunakan SOP atau guardrails, ya udah langsung chat-chat aja. Nah, itu kalau jangka panjangnya jelek ya, nanti AI-nya halusinasi. Nah, kesalahan umum itu apa sih? Yang pertama, itu tumpang tindih tanggung jawab ya. Jadi, ada 2 agen yang memiliki wewenang yang sama. Misalnya agen A dan agen B sama-sama bisa, kalau ini contohnya dalam programming ya. Misalnya kita punya agen A, agen B itu di dalamnya itu kita kasih perintah untuk menulis kode front end. Nah, nanti AI agent-nya akan bingung. Kemudian spaghetti delegation. Nah, ini mengizinkan semua agent memanggil siapa saja tanpa hierarki. Ya, kalau tadi kan ada hierarkinya ya teman-teman ya, contohnya ya misalnya manajer ngapain, terus di bawahnya sub agent-nya itu ngapain. Nah, itu hierarkinya jelas. Pastikan hierarkinya jelas juga teman-teman. Jalur berkas tidak valid. Nah, ini juga sering juga nih. Ketika kita di dalam AdSense.md-nya itu, misalnya di sini ya, saya ada contoh. Nah, di sini kan saya udah tulis nih, ada karyawan-karyawan digital saya nih di sini nih. Terus kita tentukan nih, misalnya editor konten, agen spesialis editor konten. Lokasi definisinya itu ada di mana. Kalau ini kan secara umum aja teman-teman. Agents.md itu secara umum aja. Jadi keseluruhan AI agent-nya ada di mana, terus apa yang dilakukan itu secara umum. Detailnya itu kita pisahkan juga nih. Misalnya editor konten, agents, editor konten, ini ada di editor konten. Loh, nggak ada, belum saya buat nih. Kita pakai ini aja, analisis keuangan ya. Nah, ini kan cocok nih, path foldernya. Kalau kita salah, nah misalnya contohnya ini yang kita ambil salah, editor konten, agent.md. Nah, ini kan nggak ada nih foldernya, nanti AI-nya akan bingung dan halusinasi. Pastikan ini juga sudah akurat untuk penulisan perintah-perintah dan file-filenya yang mana aja gitu. Eee, Sebenarnya teman-teman, ketika kita mau menulis agents.md, itu bisa aja minta AI agent untuk dibikinkan gitu. Kalau kita lihat itu kan, di sini kan kayaknya sulit ya, maksudnya menentukannya tuh bagaimana, file-filenya itu bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan. Sebenarnya itu sesimpel, ya udah minta AI agent-nya aja. Contoh ya, di sini saya ada folder demo 2, ini kayaknya belum ada demo 2. Nah, ini belum ada agents.md ya. Ya udah minta aja, buatkan saya guardrails atau SOP untuk agent di folder ini. Buatkan di agent di agents, apa ya, agent atau ya benar, agents. Kita minta AI-nya aja, tinggal nanti kita sesuaikan. Kalau misalnya ada yang kurang atau belum sesuai gitu keinginan kita, ya udah chat aja gitu. Jadi semuanya semuanya dilakukan oleh AI juga gitu. Oke, itu sih untuk episode 7 teman-teman. Eee, untuk tambahan ketika menulis agents.md atau struktur SOP agents, itu sebisa mungkin itu tulis di dalam project atau folder yang kita kerjakan secara spesifik. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya contoh di sini ya, di dalam folder saya ini kan ada banyak banget nih, folder-folder project banyak banget nih. Nah, jangan buat agents.md-nya di sini.
Karena ini terlalu banyak banget teman-teman, AI-nya nanti nggak kuat mikir nanti. Nanti AI agent-nya burn out ya, kelelahan nanti mikir dia. Nanti dia halusinasi. Nah, yang bagus adalah trik dari saya, itu ya masuk aja ke dalam folder-nya. Nah, kalau ini masih ya sebenarnya ini kurang kurang bagus ya teman-teman ya. Sebenarnya kita perlu masuk lagi di sini. Nah, buat agents-nya itu di sini, agents. Nah, kemudian kita buat folder agents, ya di sini, dan lain sebagainya. Nah, supaya apa? Ya seperti tadi ya, sudah dijelaskan ya, lebih spesifik, lebih bagus. Kalau seperti ini, ya sebenarnya nanti dia bingung gitu teman-teman, AI agent-nya, karena ya nggak ada hubungannya nih untuk satu folder dengan folder yang lain. Jadi seperti itu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, instruction. Nah, kalau tadi, agents.md. Nah, sekarang instruction. Apa itu instruction? Nah, sebenarnya teman-teman ya, untuk AI agent atau AI itu dirancang untuk menyelesaikan satu perintah dari kita. Jadi ketika kita memberikan perintah, AI agent itu akan menyelesaikan tugas yang kita perintahkan dengan cara tercepat menurut AI agent-nya ya. Nah, hal ini terkadang AI agent-nya itu apa ya, curang gitu. AI agent-nya tuh, eee, apa namanya, mencari jalan pintas. Nah, seringkali melanggar aturan karena ya kita nggak ngasih spesifik apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan gitu. Nah, kenapa agent itu perlu dibatasi? Instruction.md ini sangat penting. Apalagi teman-teman kalau menggunakan AI yang dalam tanda kutip yang murah gitu ya. Model-modelnya yang kecil. Ya seperti contohnya AI-AI model yang model-model China yang seperti DeepSeek yang lama, terus mungkin kalau Gemini ya Gemini 3, sekarang berapa sih ini? 35 masih oke ya. Kalau sekarang sih untuk Gemini itu masih oke sih. Eee, biasanya AI-AI model yang seperti DeepSeek yang lama itu, terus AI lokal, AI-AI yang lama-lama. Kalau sekarang sih udah menurut saya udah cukup oke semua ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak menggunakan instruction.md ini, ya AI-nya curang gitu. Nanti dia cari jalan pintas, karena ini juga pernah terjadi ya, ketika saya ngoding, kemudian ada error, saya minta perbaiki AI-nya, AI-nya tuh lama itu mengerjakannya dan kayaknya ya, kayaknya sih, yang dikerjakan AI salah terus, error terus, sehingga AI-nya itu malah ngehapus kodenya. Dia nggak menyelesaikan masalah, tapi malah tambah masalah. Secara output nggak error lagi, nggak ada yang error, tapi fiturnya malah dihapus. Nah, kan kurang ajar ya AI agent ya. Nah, makanya, berdasarkan pengalaman saya juga, itu kita harus berikan sejelas mungkin apa yang harus dilakukan oleh AI agent. Nah, di sini analoginya ya, teman-teman, agents.fd itu adalah daftar siapa yang bekerja di pabrik digital kita ya, karyawannya siapa aja. Nah, instruction itu seperti papan tanda keselamatan kerja gitu. Misalnya contoh gunakan helm pengaman, cuci tangan sebelum bekerja. Nah, ketika, kalau kita bicara di pabrik konvensional ya, itu kan pasti dilakukan ya, cuci tangan dulu, gunakan helm dulu, nah itu pasti akan dilakukan. Jadi seperti itu, instruction.md mengapa AI agent perlu dibatasi.
komponen kunci di dalam instruction.md ya ini sebenarnya sekali lagi sama sih teman-teman, instruction.md itu ya sebenarnya cuman tulisan aja, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan. Sebenarnya ini juga kita bisa buat lewat AI juga teman-teman. Buatkan instruction.md pakai S ya, untuk project ini, buatkan sesuai dengan kode project. Nah, untuk pertama kali nggak apa-apa, teman-teman tulis, prompt-nya agak ngawang gini ya, tapi kan nanti AI-nya kan akan men-generate dan kita bisa revisi. Atau kalau misalnya udah tahu apa yang harus dilakukan dan enggak, ya udah tulis di sini aja. Nah, nanti AI-nya akan, nulis instruction.md-nya ini sangat detail. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini panjang banget nih, apa yang harus dilakukan dan enggak. Sehingga nanti AI-nya itu lebih efisien gitu. Kemudian contoh, nah ini contoh instruction.md ya, seperti tadi yang, saya lihatkan. Nah, kalau di sini contoh instruction.md, AI agent-nya itu ketika dia mau mengerjakan sesuatu, ya dia akan batasan keras, Anda wajib meminta izin sebelum menginstal. Nah, ini programming ya. Sebelum dia menginstal yang aneh-aneh, nanti AI agent-nya pasti akan meminta izin dulu dari kita. Akan ini, apa, nggak menginstal langsung gitu, tapi menunggu kita. Kemudian di sini standar teknisnya bagaimana, gaya komunikasinya bagaimana. Nah, ini contoh. Nah, ini cara kerja orkestrator membaca berkas ini. Nah, AI agent-nya gimana sih membacanya? Ya sebenarnya ini juga sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Untuk AI-AI sekarang, ya contohnya Google Anti-Gravity, Cloud Desktop, OpenCode, atau Codex, itu membaca ketika kita menuliskan perintah di sini ya. Nah, dia akan membaca secara default agents.md ini secara langsung. Nah, ini sudah standar dari sananya ya. Kemudian instruction, memory, dan di dalam sini. Jadi AI-nya itu udah pinter, dia akan baca itu dulu, baru akan mengerjakan tugasnya. Nah, ini bisa dilihat ya ketika saya perintahkan, dia dia akan membaca agents, kemudian agent MD, dan lain-lain. Nah, ini karena saya suruh edit instruction, ya dia jadi edit instruction. Jadi seperti itu ya, eee, apa namanya, cara kerjanya itu seperti itu, simple banget sih. Kemudian studi kasus, nah ini studi kasus aja sih teman-teman ya, eee, ketika teman-teman mau nulis instruction.md apa aja sih, di sini contohnya ada writer workspace, finance tracker, social media crew, dan lain-lain. Nah, ini bisa minta aja teman-teman untuk dibikinin instruction-nya di sini, apa kebutuhannya. Intinya tinggal ngobrol aja dengan AI agent, suruh bikinin, nanti kita revisi kalau ada yang kurang. Nah, itu lakukan iterasi seperti itu sampai kita punya AI agent SOP yang efisien ketika kita mengerjakan tugas. Nah, ini juga ketika teman-teman mengerjakan ini, nanti kan, "Oh, ini kurang ini, oh, ini kurang itu." Nah, itu bisa diperbaiki dan chat aja langsung lewat AI agent. Nah, dengan begitu ke depannya hasilnya tuh lebih efisien dan teman-teman nggak usah ngulang-ngulang lagi. Misalnya tiba-tiba dia ngedit file yang nggak boleh, nah itu nggak akan berulang-ulang lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk interaction.md. Sebenarnya ketika kita menuliskan agents.md, instruction.md, dan SOP AI, itu intinya adalah di sini teman-teman paham strukturnya aja.
Untuk isinya, agents interaction ini kan luas banget ya, tergantung kebutuhan dan sebenarnya isinya itu nggak ada yang pakem gitu. Maksudnya kayak coding gitu, Kak. Coding kan misalnya ini harus pakai pagar dulu, satu kalau enggak error gitu. Enggak juga, ya agent-nya juga udah pinter bisa baca. Cuman yang perlu kita pahami strukturnya aja, teman-teman. Agents, interaction, memory, kalau kita udah paham agents apa, instruction apa, memori apa, kemudian agents di dalamnya tuh apa aja, ya udah gampang aja teman-teman tinggal ngobrol aja, pakai anti gravity atau apapun untuk dibikinin itu SOP-nya atau guardrails-nya, udah. Dan ketika menggunakan semuanya ini, nah pekerjaan kita itu akan lebih efisien dan lebih cepat, berkali-kali lipat. Nah ini pengalaman saya, ketika saya mengerjakan dulu awal-awal belum ada seperti ini ya, guardrails, SOP, itu ya masih seringkali ngerevisi AI-nya. Misalnya tadi ya, "Loh kok hapus fitur? Nggak boleh hapus fitur." Pasti berulang gitu. Nah, dengan adanya ini sekarang lebih enak banget dan pekerjaan jadi lebih mudah. Oke, itu aja sih. Oke, ya teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan aja, nanti chat aja dia biar kita bisa jawab sekalian gitu. Oke, sip. Mungkin itu tadi sedikitnya dari Mas Sony ya soal AI agent, terus saya juga tadi dari dasar prompting lagi balik lagi ya. Karena dua fundamental ilmu ini tuh saling terhubung satu sama lain. Di zaman AI sekarang kalau misalnya kita tidak memahami kedua ilmu ini gitu, itu kita akan ketinggalan banget gitu. Nah, dan ya balik lagi ilmu ini tuh berdua-duanya tuh saling terhubung satu sama lain gitu. Jadi makanya kita side by side nih penjelasannya. Nah, sekarang ini kita mau lanjut ke mungkin bisa lanjut ke Nadia ya. Dia mau ngejelasin tentang buat teman-teman nih yang masuk ke dalam digital lab ini, kita harapannya adalah teman-teman bisa yang pertama bisa belajar, yang kedua teman-teman bisa juga ya kerjasama gitu kan. Pengennya adalah kita bisa bekerja sama bareng-bareng untuk bisa ya menghasilkan side hustle gitu ya, menghasilkan pendapatan lagi dari apa yang kita buat di sini kayak gitu. Nah, yang mau di-share sama Nadia di sini adalah salah satu program yang kita bikin untuk teman-teman yang tertarik pengen cari duit gitu ya di dunia peronlinean ini sekarang ya bisa mengikuti program affiliate programnya kita yang udah kita desain kayak gitu ya. Nah, ini nanti mau dijelasin sama Nadia. Yuk, silakan Nat, lanjut. Ya, oke Mas. Ini aku share screen dulu. Kelihatan ya? Oke, ya. Oke, halo teman-teman semua. Selamat malam. Selamat datang kembali di live streaming Digital Lab. Jadi setelah sebelumnya aku sempat bahas yang berhubungan sama dunia konten ya, yaitu yang tentang sistem otak kedua dengan Obsidian Notes. Nah, di live stream yang kali ini aku mau bahas tentang dunia percuanan, yaitu adalah program cuan maksimal dari affiliate Agung Sundoro Digital. Nah, buat yang lagi cari peluang bisnis sampingan tanpa harus pusing modal, nah pembahasan ini bakal menarik ya. Jadi coba didengerin dulu pembahasannya ini. Jadi di sesi kali ini aku mau menjelaskan tentang apa itu affiliate produk digital dan kenapa program ini bisa jadi sangat menarik buat teman-teman ikutin. Eee, Terus aku juga akan bahas tentang platform yang dipakai di sini yaitu ada Link ID yang fungsinya itu nanti jadi semacam kayak asisten kasir otomatis buat menghitungkan, komisi dari teman-teman kalau misalnya mau ikut program ini. Selain itu aku juga akan memperkenalkan beberapa produk digital atau kursus yang sudah kami buat, yang ada di websitenya digitalagungsundoro.com. Mulai dari itu kursus premium yang mungkin beberapa teman sudah tahu ya, kayak kreasi AI, kreator viral, sama Cinema AI, sampai beberapa modul ringkas yang beberapanya sudah sempat aku jelasin juga di beberapa sesi live stream sebelumnya. Jadi, mungkin langsung aja kita mulai materinya. Jadi yang pertama, apa itu affiliate produk digital? Jadi buat teman-teman ya yang mau punya penghasilan tambahan tapi nggak punya modal untuk bikin produk sendiri. Nah, affiliate produk digital ini bisa jadi, jawaban buat teman-teman sekalian. Soalnya ini tuh adalah salah satu cara yang bisa bikin teman-teman itu dapat cuan hanya dengan mempromosikan produk digital dari orang lain. Jadi nggak usah punya produknya sendiri, nggak usah bikin
produk digital kalian sendiri, tapi kalian tinggal promosiin punya orang lain dan kalian dapat komisi dari, hasil apabila orang ada yang beli produk digital tersebut dari, sisi kalian, kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang apa itu affiliate marketing. Jadi, secara simpelnya ya, affiliate marketing itu adalah program bagi hasil atau revenue sharing yang berbasis komisi. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya sederhana ya. Jadi semisalnya ada produk digital gitu ya, milik orang lain, terus kita lihat, terus kita, apabila mau jadi affiliate, ya sudah kita share aja link affiliate yang, kita dapatkan dari produk digital tersebut. Terus kita promosiin tuh, entah itu di sosial media atau dimanapun. Nah, semisalnya ada beberapa audiens kalian atau followers kalian yang ternyata tertarik, jadi dia ngeklik, link yang kalian promosiin itu dan dia berlanjut sampai ke transaksi. Nah, itu nanti kalian akan dapat cuan berupa komisi dari setiap penjualan yang terjadi dari, proses tersebut, kayak gitu. Kurang lebih cara kerjanya affiliate marketing seperti itu. Nah, selanjutnya, apa itu affiliate produk digital? Jadi affiliate produk digital ini sebenarnya kurang lebih mirip aja ya kayak affiliate-affiliate, produk yang biasa kita tahu di, e-commerce gitu, kayak mungkin kayak Shopee gitu ya, mungkin yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Jadi tapi bedanya dia ini affiliate-nya produknya berupa produk digital. Jadi dia itu, nggak ada fisiknya ya, namanya juga digital gitu. Which is itu akan memudahkan ketika kita mau mempromosikannya, soalnya kita nggak perlu ribet-ribet mikirin hal-hal kayak, stoknya berapa lah, kayak gitu-gitu, pokoknya simpel banget, yang itulah menjadi kelebihan kenapa kita perlu cobain melakukan affiliate produk digital. Nah, untuk produk digital ini ada beberapa jenisnya ya, yang biasanya ada di, sekitar kita, yaitu mungkin yang pertama ada kursus online atau e-course, terus ada e-book, template AI, bundle desain grafis, sampai software penunjang kerja, kayak gitu. Nah, terus ini mungkin perbedaannya ya dari yang produk, digital sama produk biasa yang biasa di-affiliate-in orang, itu adalah cara pengirimannya. Jadi kalau pakai produk digital ini, pengiriman itu nggak perlu pakai ada ongkirnya lah atau pakai kurir gitu ya. Soalnya ini, hanya dengan akses unduh atau download aja, kalian bakal bisa dapetin si produk digital ini. Terus keuntungan utamanya itu yang tadi sudah aku sebutin, yaitu tidak ada batas stok dan juga dia nggak terhalang biaya ongkos kirim. Sehingga, ini bisa jadi, menyebabkan minat pembeli itu jauh lebih tinggi, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kenapa harus memilih produk digital? Nah, ini mungkin, buat pembanding ya antara affiliate produk fisik sama affiliate produk digital. Yang pertama ini untuk, yang kita, apa ya, yang kita berikan ke teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ikut program cuan maksimal dari affiliate Agung Sumber Digital, yaitu yang pertama adalah persentase komisinya. Jadi kalau semisalnya ya affiliate produk fisik yang kita tahu tuh biasanya dia masih kecil sih, untuk komisinya ya cuma 1 sampai 5%-an, sedangkan yang kita Eee, sharing ke teman-teman ini lumayan besar, yaitu komisinya sampai 30%, nggak sampai 50% tapi 30% sudah cukup besar ya, kalau misalnya dibandingkan dari total harga kursusnya, gitu. Terus yang kedua adalah dari segi ongkos kirimnya. Kalau yang fisik ini kan pasti ada ongkir ya, jadi pasti beresiko pembeli untuk batal gitu, apabila mikir kayak, "Ih, aku butuhnya sekarang," tapi ternyata ongkirnya perlu pengirimannya perlu nunggu 2 sampai 3 hari gitu. Nah, beda kalau misalnya kita affiliate produk digital, karena dia itu memang digital ya, jadi nggak perlu, ada proses pengiriman, langsung beli, langsung download, dan langsung didapatkan produk digitalnya. Jadi ya Rp0 juga, tidak ada ongkirnya. Terus selanjutnya dari segi stok barang, kalau affiliate produk fisik ini pasti dia bisa habis kapan saja ya, namanya juga, produknya itu fisik gitu. Jadi harus ada gitu baru bisa dijual. Sedangkan kalau misalnya produk digital ini, dia akan selalu tersedia tanpa batas, tapi nggak bakal ada namanya kehabisan stok gitu. Terus kalau dari pengiriman tadi, kalau yang fisik pasti lama ya nunggu kurir ekspedisi, sedangkan kalau produk digital itu dia instan. Jadi sekali beli pembayaran ya sudah langsung kita dapatkan produk digitalnya, kayak gitu. Selanjutnya adalah ini mungkin aku mau mengenalkan dulu ya buat platform yang kita pakai untuk, di program cuan ini, yaitu adalah Link ID. Jadi
bagi teman-teman yang belum tahu Link ID ya, jadi Link ID itu adalah platform gratis buatan Indonesia yang berfungsi sebagai etalase digital sekaligus asisten kasir pribadi. Jadi di sini itu adalah dia website ya, di mana kita bisa melihat berbagai macam produk digital yang dijual oleh orang-orang berupa etalase digital ya. Jadi kalau misalnya di Indomaret gitu kita etalasenya ya makanan atau, minuman gitu ya. Kalau di sini itu adalah etalasenya isinya adalah produk digital kalau di Link ID, kayak gitu. Nah kalau misalnya kita mau ngecek itu misalnya, buka aja di link bio-nya orang yang ada di Link ID itu ya, nanti kita bisa lihat, semua halaman daftar produk affiliate-nya, terus tinggal diklik aja di mana kita kalau misalnya kalian mau nge-share jadi affiliate, nanti bisa langsung di-share linknya ke bagian Instagram, TikTok, atau WhatsApp kalian. Lalu selanjutnya, link ID ini juga dia adalah kasir otomatis. Jadi kalau misalnya, setelah kalian nge-share link affiliate ini, terus ada orang yang beli, nah dia nanti otomatis komisinya akan terhitung oleh link ID, langsung masuk ke kantong kalian, seperti itu. Selanjutnya apa saja fungsi utamanya, jadi kalau link ID ini tuh digunakan untuk membuat link referral unik buat teman-teman satu-satu. Jadi tiap orang pasti punya linknya sendiri-sendiri, yang pastinya nanti, tiap kali ada komisi yang masuk, itu akan masuk langsung ke kantong dari teman-teman masing-masing, kayak gitu. Nah, kelebihan utamanya apa kalau pakai link ID ini? Yang pertama adalah sistem payout-nya instan, jadi nggak ada batas minimum penarikan saldo komisi. Terus juga dukungan e-wallet-nya ini lengkap kalau di link ID, dia ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan berbagai macam rekening bank lokal. Terus di sini juga ada fitur, cookie 30 hari, jadi kalau misalnya ada calon pembeli yang ngeklik link affiliate teman-teman di hari ini, tapi baru checkout-nya mungkin ya kayak akhir bulan gitu ya, atau beberapa hari kemudian, nah itu tenang aja komisinya akan tetap masuk, soalnya ada fitur cookie 30 hari ini, gitu. Kurang lebih untuk penjelasan tentang affiliate marketing sama link ID-nya kayak begitu. Nah selanjutnya, karena mungkin bagi teman-teman sudah paham ya untuk konsep dasar affiliate sama bagaimana link ID ini bisa jadi kode yang kita pakai. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa aja sih yang mau kita promosikan ya supaya cepat mendatangkan cuan. Nah, sekarang aku akan langsung bedah ya untuk isi macam-macam produk digital yang sudah kita buat di website digital.agungsunoro.com. Nah, di sini tuh ada berbagai pilihan e-course premium ya, baik yang mahal maupun yang murah juga ada yang dirancang untuk mungkin bisa menjadi solusi bagi permasalahan bagi teman-teman atau audiens dari teman-teman sekalian, kayak gitu. Selanjutnya, ini buat melihat ya macam-macam produk digital apa aja yang ada yang sudah kita kembangkan, ini bisa dibuka ya di website, yaitu ada digital.agungsundoro.com. Jadi semuanya ada di sini. Untuk sampai sekarang sih kita sudah ada 48 produk digital yang bisa teman-teman lihat atau pilih gitu. Mungkin kalau misalnya mau cobain dulu, bisa nanti coba beli dulu atau mau langsung di-affiliate-in aja itu juga bisa. Tinggal dibuka aja di, website-nya sini, terus nanti, teman-teman bisa langsung nge-search kalau misalnya mau cari, kita kan ada 3 yang utama yaitu yang pertama ada kreasi AI ini, contoh kreasi AI yang di sini nanti ada 2 tombol di bawah ini kalau misalnya teman-teman mau coba beli dulu ya, kan pasti lebih afdol kalau misalnya nge-share suatu produk digital apabila kita sudah mencobanya atau pokoknya tahu fungsinya apa gitu ya, nanti bisa coba diklik aja di sebelah sini ya, yang buy now, nanti dia akan otomatis mengarahkan ke bagian landing page-nya kreasi AI. Di sini bisa dibaca ya untuk landing page-nya ada apa aja, terus, isi dari modulnya itu apa aja, terus kayak value staking-nya apa, kayak gitu. Bisa dibaca di bagian sini, atau kalau misalnya teman-teman sudah, "Oh aku sudah tahu nih kreasi AI, aku mau coba share ini ke audiens aku atau followers aku." Nah itu bisa dipencet aja di bagian affiliate. Nah dia nanti akan otomatis mengarahkan ke bagian affiliate produk sini, ini bisa dilihat ya. Jadi dari, harga kursusnya yang 199.000 ini, teman-teman akan dapat komisi 30%, yaitu adalah 59.700. Ini kan lumayan banget ya, dari satu penjualan dari followers teman-teman tuh, teman-teman bakal dapat komisi 59.700 begitu. Dan balik lagi ke sini. Jadi ini ya, aku mau ngasih tahu lagi untuk 3 kursus utama yang kita punya, yaitu yang pertama ada kreasi AI,
terus kreator viral sama Cinema AI. Nah, di sini untuk melihat perbedaannya nih, untuk kreator viral ini mungkin cocok kalau misalnya ada teman-teman yang mencari ide produk, terus nggak tahu cara buat, suatu produk atau buta strategi jualan. Nah, di sini bisa aja, cobain kreator viral, yaitu dia tuh ada blueprint 30 hari yang dibantu AI untuk membangun produk digital teman-teman sendiri dari nol sampai siap jual. Nah, sedangkan untuk Resi AI ini cocok kalau misalnya lagi kehabisan waktu mikirin promosi atau bingung bikin caption, terus bingung bikin kayak gambar-gambar atau visual yang bisa dipakai untuk, konten-konten teman-teman. Nah, ini mungkin cocok pakai Resi AI ini. Soalnya di situ ada 7.500 plus prompt yang sudah siap dipakai ya, jadi tinggal copy paste aja ke image generator AI yang biasa teman-teman pakai, dan juga kita ada 6.000 lebih aset visual. Ditambah sama software custom AI, ada beberapa kayak character sheet AI generator dan macam-macam kayak gitu. Itu ada semua di Kreasi AI. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu adalah Cinema AI. Nah, di sini ini hubungannya sama video animasi atau iklan keren. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bikin iklan atau video pakai AI gitu ya, kita di sini sudah bahas semuanya di bagian kursus Cinema AI ini. Di sini akan, teman-teman akan tahu ya rahasia bikin animasi, film pendek, sama audio generator premium tuh bermodal pakai HP sama AI aja gitu. Selanjutnya selain ada 3 kursus utama itu ya, nah kita juga ada bikin tuh kursus turunannya yaitu, modul dan bundle versi murahnya atau tripwire produknya. Di sini nih, untuk range harganya tergantung ya kita setnya, jadi ada yang mulai dari 49.000 sampai yang 99.000. Ini tergantung dari isi dari kursus yang sudah kita buat. Untuk beberapanya mungkin ya, contohnya mungkin kita ada yang paling mahal ya yang 99.000 ini yang tadi sudah Mas Agung bahas itu yang tentang, apa namanya, PowerPoint bundle, itu juga salah satu produk turunan yang kita bikin di, untuk digitalagung.com. Terus juga ada untuk jam-jamnya, itu kita set harganya di 49.000 baik itu dari Carousel Ad Maker. Nah, di sini Carousel Ad Maker ini membantu teman-teman buat bikin iklan, yang cocok tuh di-upload ke Meta Ads dan lain-lainnya. Terus ada konten Alchemist sama Script Buddy, ini juga masing-masingnya harganya 49.000. Jadi kalau misalnya, bagi teman-teman yang pengen bikin skrip video promosi atau bikin tulisan yang menarik gitu, ini bisa banget cobain konten Alchemist sama Script Buddy. Terus selain itu kita juga ada beberapa bundle atau series gitu ya, kayak AI art dan logo, terus ada AI avatar sama fashion series, sama AI poster, baik itu makanan dan minuman. Kita juga ada namanya viral calendar, di sini itu, fungsinya adalah AI Jam yang digunakan untuk bikin kalender perencanaan konten, kayak gitu. Ini sebenarnya ada lebih banyak lagi ya, saya seperti yang teman-teman lihat di sini tuh ada 48 produk ya, ini kalau misalnya aku jelasin semua kayaknya nggak bakal cukup waktunya, jadi mungkin itu bisa dicek langsung aja ya bagi yang, tertarik, langsung buka aja di sini yaitu digitalagung.com, gitu. Selanjutnya, cara memilih produk yang cocok dan cara promosinya. Nah, ini mungkin aku jelaskan secara simpel aja sih ya. Mungkin tiap orang kan punya cara-cara promosinya masing-masing, tapi di sini mungkin aku kasih beberapa triknya gitu ya, yang bisa bagi teman-teman yang tertarik bisa cobain gitu. Nah, yang pertama adalah sesuaikan produk dengan masalah audiensnya. Jadi kalau misalnya kategori target pasarnya itu pemula atau content creator baru gitu, ini mungkin produk yang cocok yang bisa teman-teman coba untuk affiliate-kan adalah seperti kursus kreator viral atau viral calendar. Karena di sini kita, akan kasih penjelasan atau materi gitu tentang, dasar-dasar pembuatan aset digital pertama bagi teman-teman yang baru memulai jadi konten kreator. Nah, selanjutnya untuk kategori target pasar selanjutnya mungkin ya pemilik toko online atau marketer. Nah, berarti hubungannya sama yang jualan-jualan gitu kan ya. Mungkin bisa nanti ambil di kursus kreasi AI karena ini di sini isinya adalah, gambar-gambar dan juga prompt-prompt yang sudah teruji ya, jadi bisa langsung dipakai untuk dipakai iklan di toko online masing-masing. Sama mungkin juga buat penulisannya itu kita juga bisa coba, nyobain si 25.000 plus prompts copywriting.
Ini bisa membantu untuk bikin tulisan-tulisan yang menarik ketika mengiklankan produk-produk, bagi pemilik toko online atau marketer gitu. Terus selanjutnya mungkin buat kategori target pasar seperti editor video atau animator, pastinya bisa coba sih Cinema AI ini. Soalnya di sini, ada banyak banget penjelasan tentang animasi yang bisa di-generate pakai AI gratisan. Kayak gitu. Terus selanjutnya ini untuk trik promosi laris manis ya. Yang pertama mungkin metode promosinya bisa pakai kayak, konten review atau storytelling. Jadi, ini kembali lagi ya sama yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik nih buat, bedah produk akun Sunda Digital atau dibikin affiliate, bisa cobain dulu, produknya, baru nanti ketika merasa, "Wah ini cocok nih." Nah bisa dibikin konten reviewnya dan juga di storytelling karena ini sangat cocok banget kalau misalnya pakai, metode promosi ini ketika melakukan affiliate produk digital dari, digitalagunsunda.com, kayak gitu. Selanjutnya mungkin ya metode soft selling ya, kayak rule of third ini. Jadi kalau misalnya kita membagikan konten tuh jangan cuman yang, apa namanya, tentang jualan aja gitu, tapi bisa dibagi jadi 3 konten edukasi dulu, jadi buat engage ke viewersnya dulu, baru menyelipkan satu konten jualan di tiap sesinya, kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin yang pakai bisa pemicu urgensi gitu ya, jadi kayak, penawaran terbatas, bla 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 bla, cuma berapa hari. Nah, itu bisa juga dipakai sebagai trik promosinya ketika melakukan affiliate, produk digital, kayak gitu. Mungkin, untuk yang sesi kali ini cukup segitu aja ya, penjelasannya tentang bedah produk akungsundara.com. Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik atau menanyakan produk-produk yang lainnya, nanti bisa langsung tanya aja di sini, kayak gitu. Terus, mungkin buat materi yang dari aku cukup segitu aja sih. Untuk lesson selanjutnya mungkin aku akan bahas tentang simulasi hitung cuannya pakai produk digital dan tutorial cara ngelakuin affiliate-nya. Nah, mungkin gitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nih ya, apakah AI agent bisa dijalankan lewat perangkat handphone? Kalau bisa tolong jelaskan langkah-langkahnya. Ya, gimana nih Mas Sony? Ya, AI agent nih lewat HP. Mas Sony ke-mute. Ya. Ya, oke. AI agent bisa dijelaskan, cek. Ya, kedengar ya Mas? Agent bisa, pakai HP bisa, pakainya Permux. Oke, sebentar, saya share screen. Kalau bisa tolong jelaskan langkah-langkahnya. Oke, mungkin untuk langkah-langkahnya sih saya nggak bisa jelaskan sekarang sih ya, karena prosesnya lama. Ini mungkin saya akan kasih lihat aja. Ada yang namanya Termux. Ini bisa diinstal di Android. Nah, ini sebenarnya dia ya seperti server Linux gitu yang diinstal. Nah, ini Debian Ubuntu Linux yang bisa jalan di dalam HP, tahu saya Android kayaknya. Oh, di Play Store juga ada nih. Ini yang gampang, tinggal install di Play Store. Tapi nggak tahu ya untuk batasan ininya, resource-nya harus berapa, RAM-nya berapa gitu. Ini bisa dilihat karena ini saya juga belum pernah sih. Cuman saya tahu aja. Ini seperti Linux seperti biasa, tinggal diinstal aja AI Agent di sana. Gitu. Ya itu ya, Mas siapa nih? Mas Hidden Pro. Kalau dari saya sih paling tambahannya gini sih. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin soal gimana sih caranya akses lewat HP gitu. Nih AI agentnya kalau di HP suruh ngapain nih gitu kan. Jadi apakah dia suruh mengoperasikan HP-nya secara otomatis kayak gitu atau digunakan di HP ini HP ini dikontrol digunakan sebagai intermediary atau device untuk bisa nyambung ke komputer kita ya dari jarak jauh kayak gitu. Nah, jadi kebutuhannya tergantung. Kalau misalnya untuk bisa ngerjain apa-apa di HP itunya murni pakai HP. Kalau murni pakai HP sama yang dijelasin sama Mas Sony itu. Jadi pakai Termux segala macam diinstal di dalam
HP kita kayak gitu. Jadi dia bisa disuruh-suruh ngapain, ngapus folder, bikin folder segala macam. Cuman itu butuh pengetahuan sedikit ya, karena memang belum ada sampai saat ini yang benar-benar kayak yang saya baca ya, belum ada yang benar-benar dedicated kayak gitu. Tapi mungkin bahasanya menarik nih. Jadi ada juga sebenarnya yang sekarang lagi terkenal juga, namanya adalah remote control. Jadi kayak gini. Jadi waktu kita kerja dulu pada saat kita ke kantor itu biasanya kan kita kerja di dalam laptop kita kan. Terus ya udah kita kerja aja gitu di dalam laptop kita ngobrol sama AI agentnya atau kita ngobrol sama AI kayak gitu. Ya udah di dalam komputer kita doang kayak gitu kan. Terus kita nggak bisa tarik ini ke kemana-mana. Nah sekarang misalnya untuk AI provider yang gede itu mereka punya satu fitur namanya adalah remote control. Entah itu Codex, entah itu Claude, entah itu apa anti-gravity, belum tahu sih, kalau anti-gravity belum baca lagi ya. Tapi biasanya Claude ini sama Codex itu kayaknya dia udah punya yang namanya adalah remote control. Fungsinya remote control ini adalah kita bisa ngobrol sama AI lewat HP dan nyuruh komputer kita yang nyala untuk bisa melakukan suatu spesifik pekerjaan tertentu. Misalnya kita lagi ngerjain ini nih keuangan, analisa keuangan. Tapi komputer kita tuh lagi ada di office misalnya, gitu kan. Laptop kita nyala nih di office. Nah, datanya tuh di sana gitu misalnya. Kita bisa nyambung ya dengan menggunakan cloud ini, itu bisa nyambung dari HP kita. Misalnya kita lagi meeting sama klien nih gitu kan di gedung yang berbeda atau tempat yang berbeda. Tapi komputer kita, laptop kita ada di mana gitu kan. Nah, itu kita bisa nyambung langsung terus ngobrol. Kasih gue data analisis keuangan yang ini kayak gitu kan. Nanti AI-nya bisa akan cari di dalam komputer kita dan melakukan itu kayak gitu. Jadi enaknya kayak begitu sekarang. Nah, ada banyak juga sekarang ya tren-tren terbaru di luar sana di itu yang kemudian orang-orangnya udah nggak duduk lagi di ruang kerja. Nah, ini sekarang para programmer itu sekarang malah pada nakal-nakal gitu kalau di luar negeri. Jadi mereka datang ke kantor, laptopnya ditaruh di kantor, terus dia ngoding sambil jalan-jalan gitu, kemana, ke taman, duduk-duduk di mana kayak gitu, terus sambil ngobrol aja. Oh, ini udah selesai kerjaannya, nanti dikasih tahu sama cloud-nya atau apa segala macam. Habis itu dia bales lagi segala macam, kayak ngobrol, kayak chatting doang kayak gitu. Nah, jadi itu yang sekarang lagi ngetren tuh kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menarik juga sih, namanya adalah remote control yang bisa kita connect ke komputer kita yang ada di mana kayak gitu. Nah, itu oke. Apa deh? Paket Remux. Oh ya, apa itu open source gratis itu. Nah, oke, mungkin lanjut lagi ke bahasannya ke Nadia ya gitu. Jadi kita tadi Nadia tuh cerita sedikit tentang yang namanya adalah affiliate program kayak gitu ya. Jadi di kita sebenarnya nih di Angsudoru Digital tuh ada 48 produk plus kayak gitu ya di sini. Nah, ini sebenarnya ada banyak yang request gitu. Bang, ajarin dong tentang gimana sih cara bikin produk digital segala macam. Nah, salah satunya itu dibikin produk digital tuh ini. Ini sebenarnya semua modul ini adalah modul-modul yang hasil dari orang nanya kayak gitu. Gimana sih caranya nge-prompting AI jadi ini? Gimana sih caranya bikin AI agent jadi ini? Karena di luar sana tuh orang-orang kayak kasih informasinya tuh setengah-setengah, tapi kita kasihnya tuh luar biasa lengkap kayak gitu. Terus misalnya kayak di sini, gimana sih cara generate gambar? Gimana sih cara generate gambar yang bagus pakai AI? Jadi kreasi AI. Ini juga sama kreator viral, Cinema AI dan seterusnya. Jadi ada banyak produk-produk digital yang kita bikin memang berdasarkan pertanyaan orang yang minta diajarin kayak gitu. Nah, tapi problemnya adalah orang udah diajarin juga masih kadang-kadang masih bingung gitu kan. Nah, terutama gitu kan sekarang kebutuhannya tuh yang lagi laku banget ya, namanya adalah kreator viral di sini. Nah, orang-orang kan mungkin sekarang lagi ekonomi kan lagi sulit banget gitu ya. Jadi apa-apa dipajakin lah segala macam. Jadi orang sekarang banyak banget nyari untuk bisa cari side hustling kayak gitu ya. Mereka pengen cari duit nih dari online, gimana sih caranya bla bla bla. Nah, di dalam sini ini sebenarnya ada berbagai macam materi ya. Sini kalau kita lihat kreator viral ini materinya tuh ada banyak banget ya tentang gimana sih caranya marketingin produk digital, gimana caranya bikin produk digital dan segala macam. Tapi orang-orang ini udah diajarin juga, tapi masih kadang-kadang masih bingung juga nih caranya gimana sih bla bla bla. Ini udah dikasih step by stepnya juga nih
gitu kan. Ini step by step dari hari pertama sampai hari ke-31 tuh ngapain aja masih bingung juga gitu. Jadi memang mungkin nggak semua orang mampu untuk bisa menyerap dan membuat produk digitalnya mereka sendiri kayak gitu. Nah, dan menurut saya sih itu nggak ada masalah juga sih. Orang-orang ya mungkin kemampuannya berbeda-beda. Tapi yang saya pengen adalah saya pengen bikin ruang di mana kita gitu kan yang mungkin pengen cari cuan, pengen cari penghasilan tambahan di luar dari misalnya gaji kita segala macam, itu bisa mendapatkan penghasilan di luar itu kayak gitu. Melakukan side hustling tuh bisa gitu tanpa harus mungkin belajar yang ribet-ribet. Nah, makanya yang tadi dijelasin sama Nadia itu ada programnya namanya adalah program affiliate dari kita gitu. Nah, ini tinggal cari aja di Digital Agung Sendoro, ini affiliate. Nah, di program ini ya sebenarnya kita pengen ngebantu orang-orang yang nggak bisa bikin produk digital sama sekali, nggak punya modal gitu kan, terus bingung mau mulainya dari mana. Itu teman-teman bisa ini klik bukan buy now, ini sebenarnya harganya gratis, tinggal di download aja sendiri. Di dalamnya itu ada materi-materi tentang gimana caranya kita untuk bisa melakukan affiliate dari produk yang ada di sini di digitalagungsendoro.com. Nah, jadi kalau teman-teman yang balik lagi tadi yang nggak punya modal, terus habis itu nggak ngerti cara bikin produk digital tapi pengen ya at least sedikit-sedikit ngasilin penghasilan kayak gitu ya, nggak perlu ribet-ribet bikin produk digital segala macam, itu bisa join di kita, namanya adalah produk affiliate program yang ada di sini. Ini tinggal download aja gratis ininya gitu kan. Nanti kita kalau misalnya ada yang bingung gitu gimana caranya, ya fungsinya Digital Lab ini tuh adalah tempat kita untuk bisa saling berbagi satu sama lain. Kalau misalnya ada yang bingung nih udah bikin nih affiliate, gimana caranya ya supaya affiliate-nya tuh bisa rame, laku segala macam bla 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 kayak gitu, nanti kita ajarin lagi, kita diskusi lagi segala macam. Nah, itu harapannya sih dari kita dari Digital Lab itu bisa ngebantu teman-teman yang ya pengen cari ya tadi melakukan side hustling segala macam, bisa lewat sini kayak gitu sih. Ini gratis. Terus sebenarnya juga buat teman-teman yang join Digital Lab ya, itu pertama ada 2 produk yang gratis sih. Yang pertama adalah affiliate ini. Kalau mau cari duit, kita bantuin sampai dapat duitnya gitu kan. Nggak ngertinya di mana, kita ajarin sampai bisa gitu ya. Tinggal download aja ini materinya, terus nanti kita ajarin. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman kalau mau belajar gitu kan, gue nggak cuma pengen bikin orang jadi punya duit, satu, gue pengen bikin orang tuh jadi pinter juga gitu ya. Teman-teman bisa cari di sini namanya ada Digital Lab. Nih, ini juga gratis ya. Jadi ini tinggal di-download aja. Nah, di dalamnya isinya adalah recap dari semua live stream yang kita bikin. Jadi kalau di sini ini salah satunya nih ya, isinya adalah ini. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ikutan live stream segala macam, tapi ketinggalan, gue pengen belajar deh, pokoknya gue gimana caranya gue pengen pinter deh segala macam, kita kasih juga ilmunya gratis, nggak pakai bayar. Tinggal download aja ini Digital Lab gitu, terus abis itu dibuka di sini, ini udah lengkap nih. Jadi materi-materinya bisa dilihat di sini, terus udah di dalamnya juga ada di sini. Nih ya materi-materinya yang kita update terus setiap hari gitu ya. Jadi ntar dia akan ada sistem AI yang otomatis ngupdate setiap hari gitu. Nah, jadi balik lagi harapannya adalah di Digital Lab ini gua pengennya sih gitu ya bisa bantuin orang yang pertama jadi lebih pinter pakai ini Digital Lab gratis, udah download aja gratis gitu di sini. Yang pertama itu, yang kedua adalah bantuin teman-teman bisa dapat duit gitu pakainya tadi affiliate dari program Digital Lab kayak gitu. Kalau nggak ngerti ya nanya gitu, nanti kita ajarin nggak ngertinya di mana, caranya gimana, biar mempermudah tuh seperti apa. Tinggal nanti join aja programnya di situ, download terus gratis kayak gitu. Jadi ya itulah harapannya bisa membantu teman-teman yang pengen belajar terus pengen cari duit juga bisa lewat sana kayak gitu ya. Itu sedikit history tentang Digital Lab ya, sama yang tadi juga ya program affiliate yang dari Nadia kayak gitu. Oke, mungkin apa nih? Again, saya belum. Oke, open source. Oke, iya paling mungkin itu aja sih ya, geng. Kalau ada pertanyaan itu di ini
bisa chat-chat aja tuh di general, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sana kayak gitu. Terus kalau teman-teman ada yang beli produk digital kita juga, terus ada nggak ngerti gitu kan, balik lagi ya. Kalau nggak ngerti kita ajarin sampai bisa gitu ya. Nggak ngerti di mana, tinggal komen aja, nanti kita ajarin sampai bisa gitu. Butuhnya apa? AI agent, butuhnya apa? Prompt engineering, butuhnya apa? Mau cari duit, kita ajarin sampai bisa. Tinggal ya itu aja, grup general silahkan ngobrol-ngobrol di sana, nanti kita ajarin kayak gitu. Sip, mungkin itu aja sih ya, kalau mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Gimana Mas Sony, ada tambahan? Nadia sebelum ditutup? Udah sih dari saya. Udah ya. Oke, mungkin itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah join, thank you banget juga nih udah join lagi di live stream teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat lagi buat teman-teman. Terus teman-teman juga jadi tambah pinter, mudah-mudahan tambah kaya lagi ke depannya dan seterusnya. Kalau memang apa yang kita kerjain di sini bisa membantu teman-teman gitu kan, bisa jadi bikin teman-teman, oh gue ngerasa gue jadi lebih pinter nih kalau misalnya join kayak gini. Mungkin ada teman-teman yang juga butuh hal yang sama gitu. Jangan lupa bantu share Digital Lab ini ke teman-teman yang lain supaya kita lebih rame, obrolannya makin rame, terus makin banyak juga orang yang terbantu kayak gitu. Sip, paling itu aja sih ya ending dari yang bisa kita sharing malam ini. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa jadi lebih baik lagi. Ya stay tune ya teman-teman, di minggu depan itu akan ada banyak lagi materi-materi lagi yang lebih menarik kayak gitu. Mungkin itu aja, kita close ya teman-teman. Thank you semua udah datang. Oke, kita tutup ya. Thank you. Bye.